Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin masing-masing kalian merapikan dulu meja kursinya. Wakibel, waktunya kita belajar. Di Wakibel, waktunya kita belajar. Gimana nih Sobat Pi belajar bareng Diang? Asik kan? Belajar sama Wisnu gak kalah asik kok di Wakibel. Kalau sama Diang tadi belajar soal konflik sosial ya di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial alias IPS. Sama Wisnu kita bakal mengenali jenis-jenis koperasi yang ada di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kamu udah siap Sobat Pi? Kalau udah siap, jangan lupa kalau belajar sambil nyemil biar gak lapar ya. Alright, kita mulai. Sebelum masuk ke jenis-jenis koperasi nih yang berkembang di Indonesia, kita harus pahamin dulu Sobat Pi. Sebenarnya apa sih pengertian dari koperasi itu? Well, sebenarnya koperasi ini Sobat Pi adalah badan usaha nih. Sama seperti PT, CV dan lain sebagainya. Cuma badan usaha ini dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Pengertian lain seputar koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, tepatnya di Pasal 1, dengan pengertian yaitu koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, ataupun budaya sesuai dengan nilai dan juga prinsip koperasi. Nah Sobat Pi juga harus tahu nih kalau koperasi yang dijalankan di Indonesia itu asasnya kekeluargaan. Artinya koperasi tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang aja, tapi mencapai keuntungan bersama. Hal ini yang membedakan koperasi dengan jenis badan usaha lainnya yang berkembang di Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam pengenalan jenis-jenis koperasi yang berkembang. Sebenarnya ada apa aja sih? Dan juga fungsinya juga gimana ya koperasi-koperasi tersebut? Hal ini Sobat Pi diatur, catat ya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012. Disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah Yang pertama ada koperasi konsumen. Ini jenis pertama dari koperasi yang berkembang di Indonesia. Sesuai namanya ya Sobat Pi, jadi koperasi ini diperuntukkan untuk konsumen barang dan juga jasa. Nah biasanya mereka nih akan menjual berbagai macam kebutuhan harian seperti kelontong lah ya kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kita. Atau alat tulis, di sekolah kamu juga suka ada kan ya? Sehingga sekilas tampak seperti toko biasa Sobat Pi. Nah yang menjadi pembeda dari toko lainnya apa sih? Koperasi konsumen ini keuntungannya didapat dari penjualan, nantinya akan dibagikan kepada para anggotanya. Selain itu karena biasanya yang membeli dan dari koperasi konsumen ini adalah anggotanya juga. Jadi harga dari barangnya itu cenderung lebih murah dari toko-toko biasanya. Alright, kita masuk ke jenis koperasi yang kedua, yakni koperasi simpan pinjam. Wah, ini seperti apa ya? Minjem apa dan menyimpan apa? Nih, beberapa koperasi memang mempunyai pelayanan yang berbeda, termasuk koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini memberikan pinjaman kepada anggotanya kalau kamu lagi butuh pinjaman ya. Dan koperasi ini juga tujuannya untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang dalam jangka pendek dengan syarat yang mudah dan juga bunga yang rendah tentunya. Alright, jenis koperasi yang ketiga adalah koperasi jasa. Koperasi jasa ini Sobat Pi sebenarnya hampir sama ya seperti konsumen atau koperasi konsumen. Tapi yang disediakan di sini oleh koperasi ini adalah kegiatan berupa jasa ataupun pelayanan bagi anggotanya.
Misalnya nih ada koperasi jasa angkutan atau koperasi jasa asuransi. Itu salah satu contoh jenis usaha koperasi yang bergerak di bidang jasa. Masih ada beberapa jenis koperasi lagi Sobat Pi, tapi coba deh kamu cari sendiri contoh-contoh koperasi lainnya seperti apa ya. Wisnu masih bakal nemenin kamu dan juga Diang di pradio.net Gaya Juara sampai pukul 6. So Sobat Pi, stay streaming ya, jangan kemana-mana.